Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam kajian-kajian seperti biasanya. Kemarin beberapa hari lalu kita outdoor ya, dan itu juga permintaan dari teman-teman kalian semua gitu. Pingin suasana baru gitu, biar nggak indoor aja gitu. Tapi ini aku baru dapat pesan ya dari Mas Randy Jo. Ini pesannya. Gus, kembali ke papan tulis dan spidol on _off dong. Jadi bisa, hilang. Jadi bisa sambil dicatat gitu. Aku ulangi ya. Dari Mas Randy Jo, isinya begini. Gus, kembali ke papan tulis dan spidol on _off dong. Jadi bisa sambil dicatat. Kalau kemarin permintaannya Mas Hans My Name, nah ini Mas Randy. Oke lah gini. Jadi intinya semua permintaan kalian selama aku bisa tetap aku upayakan gitu. Jadi kemarin yang minta outdoor sudah, sekarang ada yang minta kembali indoor juga ya, oke kita turuti. Yang penting kalian mau belajar gitu ya. Memang sih aku juga lebih senang indoor mas, karena apa ya, ada papan tulis, jadi secara pertanggungjawaban literatur itu bisa ya, nggak sekedar ngomong, bisa kita tulis. Kalau ada kesalahan juga bisa kita cek gitu. Begini, aku sebetulnya telah ada sebuah kesepakatan, bahkan proposalnya sudah aku terima dan aku setuju semua lah, nggak ada yang aku nggak setuju, aku setuju gitu, tentang sebuah rencana diskusi kami. Itu topiknya tentang Yesus anak Allah dalam perspektif Bible dan Al-Quran gitu. Dan itu kita sudah sepakat rencananya itu bulan Juli. Berarti tinggal beberapa bulan lagi. Sementara kita pada waktu itu tidak tahu kalau akan terjadi peristiwa seperti ini. Ada wabah begini. Akhirnya juga apakah harus dijadwal ulang atau bagaimana gitu ya, karena kita juga nggak tahu sampai kapan ini suasana seperti ini terus berlangsung kan. Bulan Juli itu kurang 2 bulan lagi gitu. Cuman besar harapan saya semoga diskusi itu bisa terrealisasi gitu. Kenapa sih aku menerima apa ya, ajakan untuk diskusi itu, karena secara intelektualitas itu menggairahkan. Paling tidak dari ukuran-ukuran akademik itu cukup merangsang adrenalin berpikir ya. Beliau itu seorang doktor, dan aku dengar-dengar katanya sih rektor juga di salah satu STT, Sekolah Tinggi Teologi. Kalau nggak salah di Batam atau di mana, aku juga kurang jelas ya. Karena urusanku itu sudah aku serahkan kepada Mas JI untuk sebagai pengkomunikasi gitu loh ya, dengan beliaunya. Memang aku nggak sebut beliau siapa gitu, aku takut nanti beliaunya privasinya merasa terganggu atau gimana gitu. Jadi aku ceritakan saja duduk kronologisnya. Jadi secara intelektualitas menggairahkan, beliau seorang rektor dan seorang doktor gitu. Semoga diskusinya asik gitu. Untuk teman-teman yang lain, aku belum bisa
memenuhi ajakan kalian, tapi ya entah nanti satu waktu ya. Jadi mohon sabar dulu gitu. Oke, diskusi kita kali ini itu tentang anak Allah gitu. Ini juga topik yang kami diskusikan nanti di bulan Juli itu. Anak Allah. Allah. Ya. Diskusi kita tentang anak Allah. Ini topiknya, anak Allah. Kalau gini kan enak ya ditulis gitu, jadi bisa melihat gitu ya Mas ya. Mas apa tadi itu? Sebentar. Nggak pakai kacamata. Mas Randy Jo, Mas Randy Jo. Kalau ditulis gini kan enak ya, Mas Randy Jo. Oke, ya. Referensinya gini, kalian catat. Aku juga berusaha mencatat untuk kalian, tapi nomor suratnya saja nanti kalian bisa cek. Jadi perjanjian itu ada 3. Ini perjanjian lama, berarti PB ya. Dalam kurung perjanjian lama ya, itu di kitab Ayub 38 suratnya nomor 7 ya. Oke, aku bacakan. Kitab Ayub ya, surat 38 ayatnya nomor 7 gitu ya. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, tanda tanya. Di sini ada anak Allah. Anak, bentar. Allah. Ya. Oke. Terus di perjanjian lama, kok PB? Ini PL ini. Perjanjian lama, ya. Terus di perjanjian baru. Nah, ini baru PB. Ini perjanjian baru. Itu dong. Ini suratnya di Yohanes. Bisa dibaca ya tulisanku ya, jelek banget ya. Kalau nggak bisa dibaca. Surat 20 ya. Ayatnya 31. Nih. Ya. Begini, aku baca. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Anak Allah lagi, ya. Sini. Anak Allah. Oke, aku komentari dulu. Artinya apa? Artinya istilah anak Allah ya. Istilah anak Allah ini sudah ada sejak perjanjian lama. Ya. Bukan hanya di perjanjian baru.
Gitu. Jadi nggak usah merasa wah minum dulu aku haus, belum sholat kan ini, sholat belum puasa Syawal. Katanya sih hadisnya debatable, ada yang bilang sahih, ada yang enggak. Tapi aku pilih puasa saja nanti. Kalau misalkan hadisnya ternyata enggak sahih, hitung-hitung diet. Kalau hadisnya sahih, alhamdulillah dapat nilai puasa selama 1 tahun. Gitu aja, nggak usah dibikin ringan, nggak usah dibikin berat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau di indoor kan bisa minum ya, kalau outdoor nggak bisa minum. Oke, jadi istilah anak Allah itu bukan barang baru, karena di perjanjian lama juga sudah ada, gitu ya. Terus kita lihat lagi. Apa kata perjanjian terakhir? Oke ya. Kalian mungkin aneh kalau aku bilang perjanjian terakhir. Nggak usah aneh. Istilah itu kan boleh-boleh saja. Orang ini juga dikasih istilah perjanjian lama, perjanjian baru, boleh kok. Sebetulnya orang Israel juga, orang Yahudi juga agak keberatan kalau ini disebut perjanjian lama gitu. Mereka nggak mau sebetulnya, tapi sudah tergantung kita mengenalnya begitu ya bagaimana lagi. Makanya kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ini supaya kalian tahu. Perjanjian terakhir. Gitu aja. Perjanjian terakhir. Itu ya, nggak usah terlalu dibikin ribet gitu ya. Suratnya ya, Quran surat Maryam ya, surat nomor 19 ayatnya mana tadi nih? Maryam ayatnya 92 ya, surat 19 ayatnya nomor 92. Apa katanya? Dan tidak mungkin bagi dalam kurung Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Jadi tidak mungkin. Ini kata perjanjian terakhir. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin anak itu. Ini nggak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin nih ya. Jadi di perjanjian lama ada anak Allah, perjanjian baru ada anak Allah, perjanjian terakhir tidak mungkin Allah itu punya anak. Ya, nah tadi nih terus di Quran surat Al-Ikhlas surat 114 ya, 112 ya, ayatnya nomor 3. Ini lebih tegas lagi ini apa? Aku singkat aja ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini. Kalau tak tulis panjang nggak cukup. Ini ya. Jadi di surat Al-Ikhlas itu ya, Quran surat Al-Ikhlas surat nomor 112 ayat 3 itu tidak beranak dan tidak diperanakkan ya. Ini
turun ke sini, ini turun ke sini, ini turun ke sini, ini dipertegas lagi ke sini. Ya, perhatikan, perjanjian lama ada anak Allah, perjanjian baru ada anak Allah. Nah, ini tak kasih pertegas lagi, siapa ini? Yesus ini. Yesus ini anak Allah ini. Yang dianggap anak Allah di sini Yesus. Ya. Di perjanjian terakhir tidak mungkin Allah punya anak. Itu di surat Maryam surat 19 ayatnya 92. Kemudian Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan di surat Al-Ikhlas surat nomor 112 ayat 3. Oke. Skemanya begini, paham dulu skemanya. Oke. Nah, sekarang aku akan berbicara tentang surat Al-Ikhlas gitu ya. Surat Al-Ikhlas itu kalau di buku ini bagus ini, aku baru beli ini ya. Asbabun Nuzul ya. Asbabun Nuzul, latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Memang surat Al-Ikhlas itu ada riwayat yang saling bertolak belakang. Yang satu mengatakan surat Al-Ikhlas itu surat Makkiyah, artinya dia turun di Mekah, berarti periode awal. Aku sudah jelaskan kemarin ya tentang Lailatul Qadar itu ada Islam periode awal, terus periode selanjutnya yaitu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah gitu. Nah, berdasarkan penjelasan, ada yang mengatakan bahwa Al-Ikhlas itu surat Makkiyah, tetapi ada yang mengatakan juga Al-Ikhlas itu surat Madaniyah gitu. Yang namanya sejarah itu begitu, dia tidak absolut gitu loh. Sehingga kita harus pandai-pandai, kita pilih yang mana. Aku milih Al-Ikhlas itu surat Makkiyah. Karena apa? Ciri suratnya itu dia pendek-pendek dan to the point gitu loh. Dan dia berbicara akidah. Itu ciri-ciri Makkiyah. Kalau Madaniyah itu dia panjang-panjang karena dia merinci. Kalau Makkiyah enggak, dia to the point. Maka aku pilih Al-Ikhlas itu surat Makkiyah gitu ya. Terus konsekuensinya kalau itu surat Makkiyah itu ada konsekuensi enggak gitu. Ada, supaya kalian tahu ya, bahwa Islam mula-mula di awal abad ke-7 itu dalam sejarah tercatat di Mekah itu belum ada komunitas yang secara signifikan. Kalau 1-2 mungkin ada ya. Ahli kitab itu tidak ada di sana. Di Mekah itu tidak ada. Jadi dakwah Kanjeng Nabi itu terfokus kepada musyrik Mekah, musyrik Arab yang mokong-mokong itu. Gitu ya. Baru nanti komunitas yang ada signifikan ahli kitab itu adanya di Madinah. Jarak Mekah Madinah itu, ya aku belum tahu ke sana, makanya doakan aku bisa ke sana ya, bisa umroh. Atau kita umroh sama naik haji sama-sama. Dari informasi yang aku terima sih ya, itu Malang Jogja itulah. Kalau kendaraan bus normal itu sekitar 6 jam, 7 jam gitu. Kalau nggak macet ya, kalau macet lain lagi ceritanya. Terus kenapa rupanya kalau begitu? Kenapa rupanya? Jadi begini, ya. Kalau surat Al-Ikhlas itu turun di Mekah, sedangkan di Mekah tidak ada komunitas ahli kitab yang signifikan, maka surat Al-Ikhlas itu historikal ya, historikal, bukan esensial. Historikalnya dia tidak lagi sedang mengkritik ya teologi Kristen atau yang dalam Al-Quran disebut Nasrani. Tidak sedang meluruskan gitu loh. Kritik itu ada 2 ya, kritik yang memberikan solusi atau kritik yang tidak memberikan solusi. Kalau asal kritik sih orang bisa. Kritik yang bisa solusi itu meluruskan. Gitu loh. Oh ini merevisi. Kalau
di apa namanya, di videoku yang dulu itu, bahwa Islam tuh merevisi yang terdahulu. Jadi bengkong diluruskan lagi gitu loh. Tentunya kalau aku pakai istilah sini, kalian yang di luar Islam keberatan ya. Tapi ya enggak apa-apa. Keberatan atau tidak keberatan itu kan memang di situ menariknya kita diskusi kan. Jadi ini tidak dalam rangka merevisi teologi Kristen secara historikal, tetapi secara esensial tentu. Karena apa? Ini berbicara tentang Allah yang tunggal, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan secara esensial. Jadi kalau ada konsep ketuhanan yang Tuhannya punya anak, dia akan berhadapan dengan surat Al-Ikhlas ini secara esensial. Tetapi secara historikal, surat ini lagi berhadapan atau turun untuk menghadapi musyrik-musyrik Mekah yang katanya Allah-Allah itu punya anak. Gitu loh, entah silatan, entah si hujah, entah anak kembar, entah anak nggak kembar, nggak tahu lah. Ya, ini pahami dulu seperti ini. Oke, ayat-ayatnya sudah dicatat ya, aku hapus. Terus tentang anak Allah itu ada dua cara pandang, ya, ada dua cara pandang. Satu, nah, tak ngombe sik yo. Ngelak aku, haus. Bismillah. Oke, ada dua cara pandang. Satu, itu cara pandang bangsa Israel. Ya, dalam keyahudiannya, dalam, ya apa gitu tulisannya, gini aja, aduh tulisan cukup jelek, gini, dalam keyahudiannya, ya, anak Allah ini, kata anak Allah ini dipahami secara, ya, metafora. Nih. Ya, satu ini. Terus kedua, ada Romawi, harus gede. Romawi plus Yunani. Aku kalau bicara Yunani yang aku ingat itu Andreas Papandreou. Siapa itu Andreas Papandreou? Kalian cari sendiri lah. Makanya banyak baca supaya ngerti. Oke ya. Romawi Yunani ini kita tahu pagan, ya. Pagan itu penyembah berhala. Berarti gini kalimatnya. Ini tadi, ini satu, ini dua, gini kan? Ya. Sorry. Ini dua, ya. Gini, dalam kepaganannya, gitu ya kalimatnya ya. Dalam kepaganannya, ya, anak Allah, jadi gelar anak Allah itu diterima sebagai harafiah. Nih, ya, Israel dalam keyahudiannya, istilah anak Allah, gelar anak Allah diterima secara metafora. Kan belajar sastra lah, apa itu metafora, nggak usah tanya lagi.
Ya. Romawi dan Yunani, ya. Ini pernah jajah Israel ini. Dalam kepaganannya seperti Hercules gitulah kira-kira. Ada apa cerita lain ya, anaknya Allah itu. Anak Allah itu dipahami secara harafiah. Gitu loh. Ya. Gini. Konsekuensinya apa? Kalau dia metafora, berarti anak Allah itu menjadi ya apa iki? Imanen. Imanen. Nih. Kalau dia harafiah, metafora, ya. Anak Allah itu menjadi imanen. Ya. Tapi kalau dia harafiah, anak Allah itu menjadi transenden ya. Menjadi transenden dia. Ini bedanya. Konsekuensinya begini. Di sini dia ilahi, insani. Di sini dia ilahi. Dulu. Dia transenden. Jadi kalau menurut cara pandang Israel, metafora itu dia metafora menjadi dia imanen. Insani dia. Tapi kalau menurut cara pandang Romawi dan Yunani, anak Allah itu harafiah dipahami, maka dia menjadi transenden, otomatis ilahi. Ini ya. Oke. Masalahnya begini sekarang. Aku tidak akan menyimpulkan, ya. Aku akan membiarkan kajian untuk kali ini menjadi sesuatu yang terbuka. Terserah Anda cari jawabnya. Yesus sebagai anak Allah itu harus dipandang dengan cara pandang mana? Apakah dia harus dipandang dengan cara pandang Romawi, Yunani, atau harus digunakan dengan cara pandang Israel? Terserah, pilihan ada di kalian. Gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penolakan Islam terhadap penggunaan gelar-gelar anak Allah, seperti tadi suratnya yang aku sudah sampaikan. Apakah itu menolak anak Allah dalam artian metafora? Apakah anak Allah dalam artian harafiah? Atau semua ini ditolak oleh Al-Quran? Silahkan Anda cari jawabnya, Anda diskusikan dengan teman-teman Anda. Jadi aku memang sengaja aku tidak akan menyimpulkan gitu, supaya kalian juga ada sebuah kreatif untuk mencari pengetahuan yang apa ya, yang memang lahir dari dalam. Aku pingin tahu gitu loh, jadi semangat gitu loh. Jadi kalau misalkan baca buku itu dia benar-benar bukis gitu loh. Dia seorang yang pembaca buku, yang gemar pengetahuan gitu loh. Ya. Jadi itu ya, dua itu tadi kalian cari sendiri jawabnya. Baru nanti yang ketiga, ketika istilah anak Allah itu dihubungkan dengan Yesus. Apakah dia harus masuk dalam ranah cara pandang Israel? Apakah dia harus masuk cara pandang Romawi dan Yunani? Kalau Islam tadi sudah jelas ya, seperti yang dua ayat disebutkan tadi. Apakah dia masuk cara pandang Israel, metafora? Apakah Romawi, Yunani yang harafiah, atau menolak semuanya? Gitu ya. Oke, itu aja dari aku. Sampai ketemu lagi. Gak apa-apa ya, aku nggak jawab, biar terbuka, biar asik diskusinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.